Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Munawaroh dari kelas Advokasi B dengan nomor NIM 9321069919. Nah, kali ini saya dari kelompok 11 akan membahas sedikit tentang materi yang dibuat oleh kelompok 5 yang berjudul Pedoman Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Nah, kemudian materi ini menyangkut tentang latar belakang yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum, kemudian tujuan bantuan hukum, hak dan kewenangan bantuan hukum, serta persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum dan jenis-jenis bantuan hukum. Langsung saja yang pertama tentang latar belakang bantuan hukum. Nah, latar belakang bantuan hukum itu terdapat 3 poin. Yang pertama, jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan asas terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memberikan layanan hukum tersebut secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Terus yang ketiga, pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Selanjutnya, tentang tujuan bantuan hukum. Langsung saja, yang pertama, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan. Selanjutnya, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Selanjutnya, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh rakyat wilayah Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya tentang hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Haknya adalah mendapat bantuan dan kewajiban mendapat bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum, kemudian mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya tentang kewajiban penerima bantuan hukum. Menyampaikan bukti informasi atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum, kemudian membantu kelancaran pemberi bantuan hukum. Selanjutnya tentang persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum. Jadi, untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi tentang sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Kemudian menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon tersebut. Kalau di kita biasanya di balai desa. Kemudian dalam hal pemohonan bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka dapat dijelaskan atau diajukan secara lisan. Jenis bantuan hukum itu ada 2, bantuan hukum ligitasi dan non-ligitasi. Biasanya kalau bantuan hukum ligitasi itu menyangkut perkara tentang pidana, perdata, tata usaha negara. Kalau bantuan hukum non-ligitasi itu mencangkut seperti advokasi, paralegal, kemudian dosen dan mahasiswa. Nah, demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.